Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Rizky Ardiansah dari kelas C dengan NIM 2023012061. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi perencanaan agregasi metode transportasi pada pertemuan terakhir kemarin. Baik, langsung saja kita ke pembahasannya. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 periode ya. Dari 13 sampai dengan 18. Oke, di periode pertama ini adalah jumlah yang harus kita produksi pada periode itu, yakni 129, tetapi ada 22 di inventory, jadi 129 dikurangi 22 yakni 107. Ke periode ke-14 ini kita butuh 135. Oke, kita pilih 135 dengan total 144 dari kapasitasnya, jadi masih tersisa. Jadi ini masih 135 dan di inventory 0 ya, jadi tidak dikurangi apapun. Lanjut ke periode ke-15. Ke periode 15 ini kita harus memproduksi 150, kapasitas sisanya tersedianya 150, masih sisa 10, masih aman. Jadi 40. Ke periode ke-16 ini 146. Dari kapasitas tersedianya adalah 150, jadi totalnya 46, jadi masih sisa 4, masih aman. Jadi kita ke periode ke-17. Periode ke-17 kita harus memproduksi jumlah 152, tetapi kapasitas tersedianya adalah 150. Jadi kita masih ada utang 2. Karena kita mau memaksimalkan regular time, jadi kita masukkan ke regular time yang sisa di periode sebelumnya. Ini 146, itu dari 150 masih sisa 4, jadi kita masukkan 2. Baik, ke lanjutnya periode ke-18. Periode ke-18 sendiri adalah kita harus memproduksi sejumlah 158. Sedangkan kapasitas tersedianya adalah 144, jadi kurang lebih masih sisa sekitar 14. Jadi kita naik ke periode ke-17. Kita memaksimalkan regular time ya. 105 periode ke-17 sendiri udah terpakai nih 150, bahkan kurang kan tadi. Jadi kita harus naik karena di sini tidak ada kapasitas tersedia ya. Ada. Kita naik ke periode ke-16. Periode ke-16 sendiri jadi 146 ditambah 2 ya, dari periode 17 jadi 148. Kita masih kurang 14 tadi, tapi di sini cuma tersedia 2. Jadi kita hanya bisa masukkan 2. Jadi kurang 12. Kita naik lagi ke periode ke-15. 15 tadi kita 140. Dari kapasitas tersedianya itu 150. Jadi masih sisa 10 ya. Sedangkan kita membutuhkan 12, jadi kita bisa hanya masukkan 10 saja. Oke, jadi masih sisa 2 ya. Naik lagi nih ke periode ke-14. Periode ke-14 sendiri tadi 135 dari total 144. Jadi kurang lebih masih sisa 9. Jadi kita bisa masukkan sisanya di sini yaitu 2. Jadi sekarang udah pas nih, jadi 144 ditambah 2 tambah 10 tambah 2 yaitu 158. Oke, sekarang kita hitung kapasitas tersedia, kapasitas terpakai, dan kapasitas sisa. Pertama lagi tadi 107 ya, jadi 43, jadi kita tidak perlu mengubah apa. Jadi kapasitas sisanya itu ya tetap 150 dikurangi 17 yaitu 43. Dan overtime-nya nggak kepake soalnya kapasitas regulernya masih sisa. Jadi tetap 0,37. Itu pun selanjutnya ya, karena di sini kita tidak menggunakan overtime. Jadi saya akan jelaskan yang regular time-nya saja. Di periode ke-14 kita menggunakan 135 dari 144, tetapi kita pakai 2 nih dari periode ke-18 tadi. Jadi
44 ditambah 137 jadi dikurangi 137 jadi cuma sisa 7. Terus periode ke-15 ini 140 dari 150 tetapi kita pakai juga di periode ke-18 tadi. Jadi totalnya 150 kepakai semua. Lanjut ke periode ke-16. Ini ada 146 dari 150 masih sisa 4 tapi kita juga gunain dari periode ke-17 dan periode ke-18. Jadi 4-nya udah kepakai semua 2 sama 2 jadi 150 dikurangi 150 dan tidak ada kapasitas sisanya. Lanjut ke periode ke-17. Periode ke-17 sendiri kita harus produksi 152. Ini 150 ya. Tadi udah duanya udah pinjam ke atas. Jadi 150 per 150. Selanjutnya adalah periode ke-18 kita butuh 158 ya. Tadi udah pinjam ke atasnya berarti kita hitungnya dari 144 nih, dari 144 jadi 0 nggak ada sisa. Gitu kurang lebih. Baik, kita lanjutkan ke periode perhitungan periode total. Baik, isinya adalah 107 dikali 50, 107 sendiri yang kita produksi ya. 50 itu dari regular time, jadi 107 dikali 50 ini. Oh, maaf ini saya salah nulis, ini harusnya 5.350.000. Ke periode 14. Periode 14 sendiri adalah 135 dikali 50.000 masih regular time ya. Jadi 6.750.000 rupiah. Ke 15 ini adalah 140, ini 140 dikali 5.000 yakni 7 juta rupiah. Ke periode 16. Periode 16 sendiri masih 146 kali 50.000 jadi 7.300.000 rupiah. Kita lanjut ke periode 17. Ya, ini periode 17 sedikit berbeda soalnya jadi kapasitasnya tidak memenuhi ya, masih kurang dan minjam ke regular time di periode sebelumnya yaitu 2, tadi kita pinjam 2 dikali dengan 53.625. Kenapa bisa 53.000 enggak 50.000? Karena kita ada biaya sewa dari inventory sebanyak 1 kali ya, 1 kali di inventory ditambah 3.625. Oke, dikalikan 150 totalnya tadi dikalikan regular time-nya adalah 50.000 jadi 250 ditambahkan 7.500. Jadi 7.607.250 rupiah. Baik, lanjut ke periode 18. Periode 18 sendiri adalah dari 2 dikali 86. Aduh, kenapa bisa 86 nih? Nah, 86 sendiri kita ambil dari periode ini 2. Jadi periode ke 14. Jadi ini biaya sewanya tuh biaya gudangnya tuh jadi bertambah-tambah jadi 86. Jadi 10-nya dari 50. Oke, 2 kali 86.250 ditambah 10 ke 71.750 dikali ditambah 2 kali 60.875 ditambah dengan 44 dikali 50.000. Jadi totalnya 211.750 rupiah. Jadi total dari semua periode ini adalah 42.219.000 rupiah. Baik, selesai. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.